Oke teman-teman, kembali lagi sama gue di CKR Motovlog dan kali ini gue kembali lagi dengan segmen baru yaitu Behind the Wheels ya. Dan tapi kali ini rodanya bukan 4 tapi 2 karena setelah kemarin itu kita udah bersama Bima ya, temen gue Ucup atau nama aslinya Bima yang membawa Toyota Yaris bapaunya ya. Dan itu kan mobil ya, dan sekarang motor itu adalah Honda Supra Supra Fit ya. Supra Fit tahun berapa nih bro? 2006. Yang memiliki adalah Bro Michael ya. Halo. Jadi Bro Michael ini teman Sunmori juga nih, suka Sunmori bareng. Beberapa bulan lalu kita masih Sunmori ya. Terakhir tuh sebulan lalu ya. Itu masih Sunmori bareng, tapi karena pandemi karena PPKM lebih tepatnya, jadi kita nggak Sunmori lagi. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kesini dan membawa motornya ya, motor kesayangannya ini yang udah dimiliki dari tahun berapa bro ini kalau boleh tahu? Dari 2019-an. 2019-an ya. Dari 2019-an berarti dibeli dengan kondisi bekas juga teman-teman ya. Jadi bukan dari baru ya gitu. Dan ini kalau kita lihat sih ini nggak mencerminkan motor 2006 banget, karena menurut gua ini masih oke lah. Ini kayak motor 2010 juga mungkin keadaannya kayak begini atau bahkan lebih parah, tapi ini masih oke lah gitu, karena bisa dilihat juga dari body-bodinya gitu ya, kayak stiker-stikernya aja tuh masih jelas. Ini bawaan apa lu sempat emang ganti? Ini bawaan, jadi waktu beli kan yang rawat juga kakek dulunya. Oh gitu. Jadi dia nggak ada berpikiran untuk ganti stripping, jadi katanya nih berapa lama ngendor di rumah doang. Pas ada mau pembeli, kebetulan gua baru dicuci, dia cuci dulu bersih sampai nggak ada debu, baru bawa ke gua gitu. Oke. Nah, jadi memang sama pemilik sebelumnya itu juga dirawat dan tidak dipakai sering sih ya, jadi di rumah aja. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke motornya gitu ya, kita mau kenalan dulu nih sama Bro Michael sendiri. Anyway, selamat ya udah keterima di Universitas Tarumanegara ya. Thank you. Sebagai angkatan baru nih di teknik industri ya. Teknik industri. Nah, gimana bro rasanya keterima di Untar? Untar itu sebelumnya memang target lu di Untar apa bukan, tapi termasuk salah satu list lu gitu? Termasuk list sih sebenarnya. Termasuk list ya, tapi bukan target nomor 1 awalnya? Bukan. Oke. Gimana tuh rasanya keterima di universitas yang ada di list lu gitu? Ini ya, excited ya. Gak nyangka juga. Awalnya gue pikir, kayaknya nggak mungkin kepilih deh gitu kan. Kayaknya mana mungkin otak kayak gue nyampe gitu kan. Gue pikir tiba-tiba, keterima, ya udah bagus deh gitu. Oke. Jadi seneng pastinya, excited, tapi sayangnya masih online. Masih online, jadi tidak bisa tatap muka gitu untuk sementara waktu ya. Semoga kedepannya nggak lama bisa tatap muka lagi ya gitu. Nah, teknik industri nih, kalau gua nggak salah lu kan interestnya itu sebenarnya kan ke otomotif seperti ini, yang sebenarnya kan harusnya masuk ke teknik mesin. Tapi kenapa lu ke teknik industri? Karena kalau di teknik industri itu lebih banyak yang dipelajarin Bang. Nggak cuma satu. Kalau di yang lain kan kayak misalnya mesin ya belajar mesin aja, kayak masuk elektro belajarnya yang listrik aja gitu. Jadi gue mau belajar yang universal. Jadi biar bisa kemana-mana gitu ya. Nah, jadi karena itu pas dulu kata beberapa orang juga lulus dari teknik industri itu banyak lapangan pekerjaannya katanya gitu. Jadi nggak lama nganggur lah katanya. Nah itu bagi teman-teman yang masih SMA ya, adik-adik yang masih SMA itu juga boleh tuh jadi masukan, karena jangan sampai kalian memilih
apa namanya jurusan yang salah ya gitu, karena tadi ternyata ada alasannya juga kenapa nggak teknik mesin. Ternyata teknik industri itu jauh lebih universal ya, dan nanti untuk bekerjanya juga mungkin jauh lebih mudah ya, mencari lapangan pekerjaannya. Oke, nah lu sehari-hari berarti kan kalau sekarang ini nggak pakai motor yang intens ya jadinya ya, karena kan masih online gitu ya. Tapi dulu kan pernah nih motor pasti lu pakai untuk sekolah dong, karena kan lu SMA aja itu kan belum COVID kan pasti kan. Nah, gimana bro pakai motor ini? Tapi jarak dari rumah lu ke sekolah lu tuh jauh apa biasa aja? Nggak terlalu jauh sih, jadi kayak ya nggak jalan kaki juga nyampe lah. Oh gitu. Tapi pakai motor ini tetap pakai, karena kalau pulang kadang-kadang suka main. Oh, jadi biar gampang gitu ya, biar kalau main kemana itu nggak ribet gitu ya, jadi lu bawa motor gitu ya. Gimana suka dukanya pakai motor ini selama SMA itu? Selama SMA kebanyakan diisengin nih motor. Ah, maksudnya gimana? Kebanyakan diisengin, jadi kalau temen SMA gue yang nonton pasti tahu. Jadi dulu tuh pernah gue tinggal nih motor, itu paling gue ingat. Jadi ini spionnya dulu nggak begini nih, spionnya nggak begini, masih spion standar. Jadi dulu tuh diisengin, jadi parkirannya itu kan naik gitu. Ini naik, kesini ada temboknya gitu, sini baru jalan lagi. Itu diturunin ke bawah, padahal gue kunci stang. Nah, di standar 2, ini standar miring juga ada, jadi motornya posisinya miring. Spion gue ditegakin ke atas. Itu gue pulang dari piket, tiba-tiba gue dalam motor gue begitu. Terus gimana tuh? Kesel gue, ternyata yang ngelakuin itu teman gue sendiri gitu. Oh, jadi dijailin sampai segitunya ya? Iya, ini karena dulu tuh ngetrennya tuh matic dulu awal-awal Aerox gitu. Jadi pas gue dapet ini, kenapa sih lu pilih yang ini? Kenapa sih lu pada menanyakan gitu ya? Kenapa sih lu maunya kok Supra gitu kan? Nggak, impian lu nggak ada yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi emang gue maunya ini sih gitu. Nah, kenapa maunya itu? Karena kan waktu lu beli berarti udah ada Aerox dong. Nah, udah ada Matic yang kekinian lah. Nah, kenapa tuh? Jadi ini historical sih sebenarnya. Tadinya bukan milih Supra Fit. Jadi gue tuh pengennya Supra X125 tahun 2006. Itu dulu bekas almarhum bokap gue pakai itu. Jadi almarhum bokap gue tuh pakai Supra X125. Itu lama warna silver. Terus gue pengen pas gue udah bisa punya motor, gue pengen kenang nih. Motor almarhum bokap lu ya? Iya, jadi itu tuh sempat dijual gitu kan. Ganti Matic. Jadi terus gue tuh kayak, aduh kok sayang ya itu dijual. Terus ya udah, gue tadinya gue pikir target gue semoga dapat yang sama, dapat motor itu lagi. Gue kayak hafalin tuh plat nomornya. Terus gak dapet. Jodohnya ini. Punya motor gitu, jadi ya nggak apa-apa sama-sama Supra kalau sama. Tapi ini yang fitnya ya? Ini yang fitnya. Kalau Supra X itu kan kalau nggak salah lebih agak sedikit lebih lebar ya dia ke ininya. Iya, lebih lebar sama lebih bertenaga lah daripada ini boyo banget. Karena memang mesinnya berbeda. Benar. Oke, jadi sebenarnya untuk mengenang almarhum bokap ya, dengan apa membeli Honda Supra. Nah, tapi apakah lu nggak merasa gimana ya? Namanya juga anak SMA ya. Karena gini, gue pernah punya pengalaman gini. Gue itu punya sepupu gue itu sekarang nih kayaknya baru masuk SMA. Jadi gue tuh pernah hadiahin dia itu motor Honda Tiger. Padahal kan motor Honda Tiger tuh udah termasuk bagus ya. Bagus. Ya untuk ukuran motor tua itu Honda Tiger tuh termasuk yang premiumnya lah gitu. Nah, itu pun dia ogah nerimanya gitu, malah dikembalikan lagi gitu, jadi gue jual aja. Dia malah maunya dibeliin Matic Vario gitu. Dia tuh mungkin temen-temennya pakai Matic gitu kan, jadi dia merasa gue pengen pakai Matic juga gitu kan. Nah, lu tuh kenapa merasa nggak ada rasa itu loh, nggak ada rasa gue pengen Matic aja lah gitu? Justru karena dulu sempat kan nyokap sempat punya Matic. Gue pakai. Itu tuh gue hampir aja jatuh karena gue ngantuk di jalan. Oh, sedih. Jadi gue tuh karena naik Matic tuh menurut gue tuh boring. Jadi cuman gas rem doang. Boring kan. Jadi kayak
nggak ada sensasinya, ngantuk gua di situ, hampir aja jatuh. Gitu. Oke, jadi lu merasa Matic gak aman buat lu juga ya? Oke. Nah, karena itulah faktor pendukung jadinya ya, untuk lu tidak memilih Matic. Bener. Ini waktu ngambil berapa nih bro harga kenanya nih? Ini 4,5 juta. Kata-kata 4,5 juta tuh misalnya udah dapet motor laki kayaknya juga ada ya, kayak Mega Pro itu 4,5 juta. Lu nggak ke arah sana karena sekali lagi lu ini lihat historical background dari keluarga lu ya, pernah almarhum bokap lu pernah memakai motor yang mirip ya. Apa karena lu waktu itu belum bisa pakai kopling? Jadi itu pertama gue nggak bisa pakai kopling, yang kedua gue nyari yang perawatannya murah. Oke. Karena kan gue sering ini nih, karena kan kadang-kadang ini juga buat ngebonceng nyokap, bonceng adik gue gitu kalau misalnya mau dianterin. Jadi gue pikir yang buat boncengnya gampang. Yang panjang buat bawa barang juga muat kan kalau di belakang kayak gitu. Jadi ini kan reliable, untuk kantong gua kan anak SMA kan nggak mungkin banyak gitu loh. Jadi gua berpikir kalau misalnya ngambil motor yang agak gede ya, of course gua harus ngeluarin pengeluaran lebih gede. Kalau ini kan masih terjangkau sama budget gua gitu. Apalagi dia nih kalau rusak satu nggak merembet gitu. Jadi di situ aja rusaknya ya. Nah benar. Nah mungkin ya itu gua akuin adalah keputusan yang sangat bijak ya teman-teman, karena dan itu susah dilakuin untuk oleh orang-orang sebaya Michael gitu, karena yang gue lihat ya terutama di sosial media ya, karena kita kan sekarang zamannya sosmed gitu ya, TikTok segala macem, itu banyak dari mereka yang ya entah gimana pokoknya dia harus tampil kekinian, nggak peduli soal biaya servis, pajak apa gimana, mereka nggak peduli, yang penting mereka tampil bagus di depan teman-temannya gitu. Tapi Bro Michael ini memiliki kebijaksanaan dalam memilih sesuatu gitu, dan itu adalah nilai plus gitu ya. Nah itu ya, jadi ada kebijaksanaan dalam memilih gitu, dan ini gue akuin susah untuk dilakukan oleh orang-orang sebaya Michael gitu ya. Nah tapi itu kan kita bisa bilang kayak pilihan terhadap diri sendiri nih. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa komunitas atau misalnya publik gitu ya, atau lingkungan lu gitu ya, teman-teman lu lah gitu, itu merasa mungkin aneh ya, mungkin merasa lu tuh kuno banget sih gitu kan, karena pakai Supra gitu kan. Karena kan ya seperti yang tadi di awal lu bilang, Supra bapak gitu ya, karena kan ya mencerminkan motor yang dipakai oleh bapak-bapak gitu kan. Nah ada nggak bro lu dapet hal-hal seperti itu gitu, maksudnya yang membuat lu tuh jadi mungkin tersingkirkan dalam satu circle, apa malah membuat lu tuh jadi gak enak nih, merasa nggak nyaman ada di circle itu karena lu menggunakan Supra, motor yang tidak umum digunakan oleh teman-teman sebaya lu gitu loh? Ada justru. Oh gitu. Justru dari yang grup gue bikin sendiri itu. Ya jadi Bro Michael nih pernah bikin grup motor lah ya. Jadi gimana tuh bro ceritanya? Lu dikatain kah, apa diapain kah gitu? Nggak dikatain sih, jadi lebih tepatnya kayak keselek masalah sekolah aja. Jadi kan itu emang tadinya buat sekitar sekolah aja. Jadi misalnya dia punya motor, suka motor, gabung aja sama kita gitu. Walaupun kakak kelas misalnya anggapannya gitu, kakak kelas atau adik kelas mau masuk, ya udah boleh aja gitu. Cuman makin kesini yang gue lihat, tadinya gue pikir universal itu waktu gue masih di sana, gue tuh merekrut anak yang pakai Ereking, pakai Mio, pakai Vario, ya. Cuman banyakan motor tua lah, gitu. Banyakan motor tua, tapi makin kesini, kebanyakan tuh aero. Yang saya bayar 2,5 aja pernah masuk, itu langsung keluar lagi. Karena emang rata-rata jadi aero. Jadi kayak komunitas khusus untuk aero. Nah, jadinya begitu. Akhirnya gue memutuskan, udahlah, keluar aja. Padahal itu grup yang lu yang bikin gitu.
Memangnya lu nggak pernah ngomong gitu ke apa namanya temen lu mungkin salah satu temen lu yang mungkin lu rasa apa namanya memiliki agenda itu, maksudnya ngumpulin anak-anak aerok di satu grup itu, nggak pernah lu ngomongin sama dia baik-baik gitu, misalnya ini kebanyakan aerox bro, ini kan universal gitu. Itu pernah gue omongin tapi bercanda, ya kan, jadi gue menghindari perdebatan aja lah. Nah, karena kan gak enak juga sama dia, jadi gue tuh nggak tegaan gitu loh. Kalau gue mau ngomong, aduh, gimana ya cara yang enak biar gak nyinggung dia. Nah, jadinya gue berpikiran begitu, dia bilang, lagian teman gue banyakan aerok, dia bilang gitu, susah sih nyari yang ini, katanya gitu. Ya udah deh, gue pikir gitu. Kalau pas gue lihat perkembangan makin kesini makin banyak, ya udah deh gue keluar aja gitu, daripada nggak enak juga kan, masa satu-satunya yang begini di situ kan nggak nyambung banget. Dan itu yang keluar tadinya kan tuh yang sebelum banyak orang pakai aerox itu, jumlah orang yang menggunakan motor selain aerox itu banyak. Tapi terus habis itu jadi pada keluar juga. Iya. Akibat gua keluar. Jadi lu keluar, mereka juga mungkin merasakan hal yang sama. Iya. Jadi si Michael udah keluar ini, gua keluar aja deh gitu kali ya. Termasuk Bro Felix. Termasuk Felix. Oke. Lalu sekarang ada grup lain juga selain setelah keluar itu. Sama lu doang. Sama gue ini doang gitu. Gue nggak ada main sama yang lain lagi. Saking gue lu ada yang lain, terus lu mungkin merasa lebih bagus gitu kan, lebih mengayomi atau lebih. Wah, agak ini sih, agak takut lagi buat bikin lagi. Mungkin juga agak males jadinya. Males, jadi takutnya gue bikin nanti didepak lagi gue. Kan gitu. Apalagi zaman sekarang kayak lebih sering orang-orang anak-anak kayak teman gue satu tuh demennya kebut-kebutan di jalan, cornering di jalan. Terus apa namanya, ya gitulah yang nggak sesuai sama gua. Ya. Nah, itu gimana bro? Lu pakai Supra ini, ya gua asumsikan pasti nggak sampai ngebut-ngebut begitu sih ya, gitu. Tapi lu emang ada sebenarnya dalam hati lu tuh ada ketertarikan nggak sama ngebut-ngebutan, cornering atau apapun itu? Atau memang lu berpikirnya ngapain kayak begitu, cuma nyusahin diri aja kayak gitu? Gue ada kepikiran, cuman gue nggak mau di jalan. Maunya memang di tempat yang sudah semestinya ya? Iya, gue mau coba ini di sirkuit. Cuman kayaknya pikiran gue terlalu tinggi gitu loh. Kayak mana ada sih orang bawa moped ke sirkuit gitu loh? Banyak sih sebenarnya. banyak. Ya nggak apa-apa, itu malah bagus gitu. Cuman memang harus dipersiapkan ya biaya ya, segala macam. Bener itu. Nah, iya itu lebih baik ya memang kalau kita mau latihan apa gimana, silahkan saja tapi pada tempatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di Monas gitu, lu nggak pernah ini ya jajal-jajal gitu ya? Kalau ke Monas, gue cuma waktu itu nongkrong aja. Gue ngeliat jajal-jajal gitu. Wah, ini berarti kedewasaan diri dari Bro Michael ini memang di atas rata-rata anak sebayanya nih guys ya. Kan juga. Karena biasanya memang mau apapun motornya, mau kata Matic masih ada standar belakangnya pun, kalau misalnya dia emang belum dewasa ya pasti kan di Monas apa dimanapun ada tikungan, hajar aja kayak gitu kan. Biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Makanya itu suatu hal yang harus kita buat pelajaran sih guys. Sudah sering banget kemarin di ICE aja tuh baru terjadi tabrakan lagi. Iya benar tuh. Ya kan, itu meresahkan banget. Sementara kalau kita inget-inget lagi ke belakang dulu San Mori awal itu kayaknya enak banget gitu ya. Tapi semakin kesini semakin chaos gitu ya. Dan ini nggak berlaku hanya untuk motor-motor kecil gitu ya, juga untuk motor-motor besar juga gitu loh. Lu selama pakai motor ini, jajan terbesar atau termahal motor lu ini apa bro? Dan berapa? Jajan termahal ya? Apa ya? Paling mahal itu bukan upgrade sih, upgrade. Bukan rusak ya? Bukan. Untuk problem sih nggak ada yang sampai terlalu mahal gimana sih. Masih oke aja. Jadi kalau gue upgrade yang mahal itu gue beli Noken. Itu 500.000 gitu. Itu termahal. Wow. Nah, jadi jajan terbesarnya 500.000 cuy, ya kan? Ini tentu nggak bisa didapetin di motor zaman sekarang kali ya. 500.000
Kalau rusak pernah deh yang gede. Oh, apa tuh? Pernah. Apa tuh? Gue baru ingat itu kopling. Jadi waktu itu sempat dimodif sama teman gue yang punya bengkel. Oke. Ternyata salah. Jadi itu bisa dilakuin teknik itu, tapi di Supra X 125. Oke, jadi rusak tuh. Rusak. Jadi rumah koplingnya itu dibor, dibikin jalur oli, mangkoknya dilepas. Ya kan? Sebenarnya mangkok itu buat jalur olinya masuk ke si kampas kopling. Iya. Karena dulu kan gue nggak ngerti, gue bego gitu kan. Baru main motor, gue yayain aja. Udah terus berapa 6 bulan bunyi koplingnya, bunyi kayak stang seher, tek gitu. Wah, apaan nih? Gue dengerin, oh iya, kok kayaknya bunyinya dari kopling ya. Gue bawa ke bengkel, bener aja. Jadi giginya itu hancur semua. Itu berapa tuh bro biaya perbaikannya? Rumah koplingnya itu 200, kampasnya itu gue 125, itu gue pakai yang Daytona sih, biar awet aja. Terus pernya gue pakai itu 20.000 pernya, sama depannya yang kampas gandanya itu 128, sama mangkoknya itu 300.000, masih sekitar 700-600 lah. Iya, itu pun terbesarnya pun itu di bawah 1 juta guys gitu. Mungkin kalau motor-motor zaman sekarang yang seperti itu udah minta sekitar 3 jutaan kayaknya, karena ya mungkin juga perkembangan zaman ya, parts-partsnya jadi lebih ruwet lah gitu, complicated mungkin. Tapi ini motor memang simple, perawatannya juga simple, jadinya murah gitu kan. Ini masih karbu ya berarti? Masih karbu. Masih karbu gitu. Nah, kita ngomongin tadi kan temen nih, sekarang pacar. Lu kan punya pacar? Iya. Kalau pacar lu tuh gimana? Aman-aman aja lu bocil ini? Aman. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak yang tuh teman-teman kamu pakai motor fairing gitu. Kok kamu nggak pakai motor kayak gitu nggak kayak gitu? Kak, dia nggak ada komplain. Justru itu yang gua demen dari dia. Jadi aman-aman aja nih. Malah positifnya, lu menggunakan motor seperti ini itu jadinya lu itu mendapatkan seseorang yang memang melihat lu itu apa adanya. Nah itu. Bukan dari apa bawaannya gitu. Nah justru dulu cewek-cewek SMA gua tuh ya, demennya tuh ngelihatnya tuh, wih pakai Aerox, wih pakai Ninja, wih pakai R15. Lihat motornya ya. Nah dulu ini tuh nggak dilirik kayak apa sih, apa guru gua aja pernah bilang, itu siapa tuh anak kelas 2 yang pakai motor kayak tukang pos warnanya oranye. Terus gua itu yang pakai, kan langsung kesindir gitu kan, motor gua warnanya oranye, Supra banyak dipakai tukang pos gitu kan. Wah, sampai guru gua aja bilang begitu. Jadi kayak gak dilirik banget lah. Tapi itu kelebihannya ya, yang mungkin kalau lu pada yang pakai motor kekinian, motor-motor yang mahal apa gimana gitu ya, Vespa, Aerox gitu ya, mungkin ya lu mendapatkan seseorang yang belum tentu sebenarnya sayang 100% sama lu gitu kan. Betul, bisa aja karena tongkrongan motor lu gitu kan. Ini memang sebenarnya gak usah dipikirin ya bro gitu-gitu ya, maksudnya gak masalah lu mau kata pakai apa, entar ada aja kok orang yang sayang sama lu, orang yang mau sama lu gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang berkecil hati gitu, gue cuma pakai Mio, gue cuma pakai Supra, gue cuma pakai Beat gitu, nggak masalah, tenang aja, pasti ada jodohnya tuh, pasti ada masing-masing gitu. Pasti. Nah, kedepannya lu pengen apain nih bro, motor ini bro? Nih cuman gua upgrade dikit-dikit aja. Oke, di sektor mesin. Sektor mesin. Jadi kemarin udah ngumpulin spare partnya dari Maret. Udah kumpulin semuanya. Jadi gue tuh pengen naik CC aja. Jadi 110. Dari 100. Jadi pistonnya naik 51 mm. Oke. Jadi mau dinaikin CC nih guys jadi 110, tapi itu masih aman ya buat harian ya? Aman. Justru itu yang paling bagus. Ideal. Kalau 52 udah enggak deh. Udah enggak. Oke. Nah, itu ngumpulin parts-parts begitu, belum pasangnya tuh udah habis berapa tuh, Bro? Nokennya itu 500. Oke. Nokennya 500, terus apa ya, pistonnya itu gue beli 120. Pistonnya doang
stangnya gue ganti karena kan kilometer udah tinggi nih, udah 300.000. Jadi gue pikir ganti aja biar aman. Stang itu 150. Sama apa lagi ya? Sama rantai ketangnya nanti mau gue ganti juga, itu 50.000 ketangnya. Sama karbunya, kalau karbu sih gue nggak press budget. Jadi karena pasti tahu lah yang pengguna Honda, karbu Honda tuh mahal. Iya. Jadi harga barunya tuh 600.000. Jadi gue beli second itu kemarin gue dapat di 180. Tapi lebih dari 1 juta tuh udah bore up. Bore up gitu, bukan yang biasa-biasa aja bore up, tapi bore up-nya 110 karena agar aman untuk daily use juga gitu. Jadi lu belum ada rencana dalam waktu dekat ini untuk mengganti motor ya, malah lu upgrade motor ya, upgrade dalam motor lu ya. Gue nggak ada rencana mau jual juga sih ini motor. Pernah ditawar, cuman gue nggak mau jual. Jadi waktu itu sempet ditawar 7,5 ya. Jadi waktu gue ke bank, satpamnya lihat, Mas, rapi banget nih motornya, dia gitu kan. Oh iya Mas, gitu. Bapaknya yang punya ya? Enggak, punya saya sendiri, gue bilang gitu. Terus ada, dijual gak Mas? Kalau mau dijual hubungin saya. Terus dia nanya, Mas buka harga berapa? Oh saya nggak buka harga. Emang bapak mau tawar berapa? Gue gituin kan. Kata dia 7,5 lepas. Wah. Dia, padahal belinya 4 jutaan ya. 4 jutaan. Kondisi udah begini nih. Nah, terus, waduh, gue pikir tergiur sama duitnya juga. Terus gue pikir sayang juga, ada banyak storynya nih motor. Jadinya gue skip deh. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Semua orang tuh, terutama bikers ya, riders, itu tuh punya dream bike ya kan. Dream bike lu ini apa nih? Dream bike gua itu R1200 GS BMW. Kenapa dream bike-nya itu? Gue demen yang badannya gede. Terus buat jalan jauh enak. Sama apa ya? Yang reliable lah. Jadi maksudnya mungkin yang di segala medan bisa juga ya? Iya, karena kan kalau sport mau dibawa ke touring jauh, pegel, kan? Jadi gue pikir GS aja keren nih. Nah mungkin itu teman-teman untuk segmen Behind the Wheels kali ini bersama Bro Michael dengan Supranya, Supra Fit 2006 100 cc yang bentar lagi berubah mesinnya jadi 110 cc ya, doain aja semoga lancar. Dan motor Supra ini bentar lagi menjadi barang yang dilirik juga gitu, karena bebek sekarang bebek 2 tak tuh udah mulai dilirik lagi kan gitu. Tinggal nunggu waktu aja sih. Betul, apalagi kondisi masih begini, aduh bener-bener dah kalau kalian lihat langsung tuh, wah orisinil ya kan, gila lah. Itu masih mantep banget udah gitu. Kalau Supra kan sampai sekarang pun partsnya masih banyak banget ya, dimana ya gitu. Jadi gampang lah kalau urus Supra gitu kan. Jadi mungkin sekian teman-teman ya, thank you udah menyaksikan. Thank you juga buat Bro Michael udah mau jauh-jauh datang ke sini dari Gading ya, Kelapa Gading. Dari Sunter jauh-jauh ke sini loh. Tapi emang karena motornya juga irit, tangguh, jadi nggak masalah ya, jauh-jauh juga ya. Itulah memang kelebihannya Honda Supra ini ya. Dan sekali lagi, gue cuma mau ngingetin ke kalian, jangan buat susah orang tua lu, jangan buat susah diri lu sendiri juga, karena ya kayak tadi ya, speeding, cornering, yaitu kalau tidak pada tempatnya itu akan menyusahkan juga ya. Dan juga udah alhamdulillah nih ya, bersyukur sama Tuhan dikasih motor yang bagus misalnya ya, yang kayak Aerox, kayak Vespa dan lain-lain itulah, apalagi sampai motor sport 250 cc mungkin dari orang tuanya itu kalau bisa dijaga ya. Seperti Bro Michael ini juga menjaga motornya, walaupun motornya cuma 100 cc tapi dia sayang banget gitu loh. Jangan malah dimodifikasi yang berakibat merusak kendaraan kalian, motor kalian gitu ya. Mudah-mudahan dari video kali ini kalian mendapatkan inspirasi, motivasi, dan juga kelegaan hati ya, mungkin yang punya motor serupa gitu, nggak minder lagi, harus pede ya. Semua motor tuh bagus menurut gua ya, dan gue tidak setuju kalau suatu motor itu dicap atau diklaim menjadi motor sayur lah, motor
tukang LPG lah, motor tukang galon lah. Enggak, gue nggak setuju sama sekali. Gue setujunya kita harus benar-benar menghargai gitu. Karena kalau nggak ada motor ini ya itu gak bakal ada juga motor-motor yang zaman sekarang juga gitu. Karena dari motor inilah ya para insinyur itu mungkin pada belajar gimana caranya menciptakan motor-motor seperti saat ini gitu kan. Jadi kita harus hargai. Ini yang bikin gue belajar. Nah, dulu tuh gue nggak ngerti sama sekali tuh ganti oli gimana sih. Terus sekarang nggak bisa ya. Bisa, gue bikin di rumah aja, nggak usah ini kan. Iya. Kalau di bengkel gue kena biaya. Iya. Nah itu makanya kita harus menghargai gitu ya semua jenis motor ya. Kalau kita mengaku bikers, kita harus menghargai semua jenis motor ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di video Behind the Wheels berikutnya.